itu, ingat tidak perkataan Taufik yang mengatakan, kalau ada kentut, itu yang dicari kentutnya atau hidung kita yang ditutup. Nah, ini antisipasi supaya tidak mendengarkan kritik. Cukup tutup telinga. Itu. Jangan cari kentutnya, tutup hidungmu. Nggak usah dengerin, nggak usah tanggapin kritikannya, tutup aja telingamu. Itu satu. Yang kedua katanya, bunyi jangkrik yang dikasih pengeras suara. Jangkrik berbunyi krik 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 krik, dikasih pengeras suara sehingga terdengar besar. Padahal isinya kosong katanya. Itu sombong, Pik. Sombong itu. Anda menolak kebenaran Anda. Kalau Anda merasa lebih benar, bantah dengan argumen. Bukan dengan sentimen. Bantah dengan data, dengan hujjah, dengan fakta, dengan ilmu nasab, ya, dengan ilmu sejarah seperti kata Pak Rizik itu. Jangan sombong Anda. Itu sombong namanya, bro. Sombong itu. Anda sudah menutup celah duluan. Berarti Anda takut. Takut. Begitu juga yang lain-lain yang katanya kalau ada yang kritik Habib, iblis lah, setan lah. Bro, saya pernah baca, kalau nggak salah di Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika Nabi dan kelompoknya, ya, yang sudah berhijrah ke Madinah, mereka ingin melakukan ibadah haji dan itu gagal karena ada bentrok dengan orang-orang kafir Makkah waktu itu. Sehingga Nabi sepakat, terjadilah perjanjian di situ. Intinya tahun itu Nabi dan kelompoknya umat Islam batal dulu untuk berhaji. Tahun depan baru kita, kata Nabi. Ada perjanjian di situ. Di situ Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu tidak setuju. Umar ngegas itu, nggak setuju dengan keputusan Nabi, memberikan kritik gitu. Nabi loh, bukan orang yang mengaku keturunan Nabi, tapi Nabinya dikritik sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan itu sah-sah saja. Jangan mentang-mentang ada yang mengkritik kita, diklaim kemudian setan, iblis, begu, gajang, genderuwo, macam-macam. Anda bukan Nabi padahal. Nah itu Nabi maksum. Nabi, saudara. Begitu juga ketika ada tokoh munafik yang meninggal, kalau nggak salah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nabi lakukan prosesi kifayahnya itu. Sayyidina Umar melarang. Jangan ya Rasul, orang ini munafik. Nggak usah urus jenazahnya. Jangan. Nggak usah mandiin biar mereka yang urus ya Rasul. Nggak usah kafani, nggak usah sholatin, nggak usah urus kifayahnya berurusan mereka. Tetap dilakuin sama Nabi. Bukan berarti Nabi salah. Nabi itu benar. Kemudian Allah kasih ayat supaya Nabi lebih benar. Karena Nabi maksum, tidak salah. Dan Sayyidina Umar manakala melihat itu sebuah tindakan yang menurut dia masih kurang tepat, dia nggak segan-segan untuk mengkritik. Nabi loh. Nabi, bukan sembarang Nabi. Rasul. Karena Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Rasul. Dan bukan sembarang Rasul, paling mulia di antara semua Rasul. Paling mulia di antara sekian banyak makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga habis itu pun turun ayat di surah At-Taubah, kalau tidak salah ya. Karena saya bukan ulama, kalau saya salah tolong koreksi. Insya Allah saya tidak katakan Anda iblis. Nah, saya ucapkan terima kasih kalau ada kesalahan kemudian dikoreksi. Turun surah, salah satu ayat dari surah At-Taubah. Itu. La tusalli ala ahadin minkum mata abada. Dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan status Sayyidina Umar tadi yang mengkritik Nabi itu? Apakah dia dilaknat? Dilaknatkah? Ini bukan, yang dikritik ini bukan orang yang mengaku keturunan Nabi loh. Keturunan Nabi dengan orang yang mengaku keturunan Nabi itu aja nggak sama. Nabinya. Jadi jangan sombong kalian. Taufik, jangan sombong lah ya. Masa Anda mau jadi jangkrik Nusantara, duta jangkrik Nusantara? Jadi kalau ada orang kentut yang kita cari, kentutnya apa, hidung yang kita tutup? Itu dia membuat perumpamaan orang yang mengkritisi masalah
nasab, orang yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah silsilah klan Ba'alawi. Nah, itu namanya tidak ilmiah Anda. Anda kan katanya ulama. Masa ulama seperti itu angkuhnya? Masa ulama seperti itu sombongnya? Nggak bisa dikasih kritik, nggak bisa dikasih saran dan sebagainya? Ada ulama kayak gitu. Imam Abu Hanifah, saya udah pernah kasih gambarannya itu. Dan teman-teman saya yakin banyak yang tahu kisahnya. Ketika Imam Abu Hanifah, ya, atau Imam Hanafi, menegur seorang anak yang berjalan menggunakan bakiak. Jadi Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah memberikan saran kepada anak tersebut supaya hati-hati jalan, takut tergelincir nanti. Nah, anak tersebut berterima kasih. Kemudian nanya, "Bapak siapa ya?" Dijawab, "Saya si ini." "Oh, Bapak ulama yang terkenal itu? Yang katanya seorang imam?" "Iya, betul," kata Imam Abu Hanifah. Dijawab, "Saya sarankan Bapak juga supaya berhati-hati dengan gelar tersebut. Sebagaimana Bapak menyarankan kepada saya supaya saya berhati-hati dengan sandal bakiak saya agar tidak tergelincir, maka saya sarankan Bapak juga hati-hati dengan gelar imam tersebut, gelar besar tersebut, seorang yang alim, seorang ulama alim, imam lagi, mujtahid. Hati-hati, jangan sampai Bapak tergelincir gara-gara gelar kebesaran tersebut. Kalau saya tergelincir dengan bakiak saya tergelincir jatuh ke tanah masih di dunia. Kalau Bapak tergelincir dengan gelar kebesaran tersebut, bisa tergelincir ke neraka." Apakah Imam Abu Hanifah mengatakan anak itu anak setan, anak iblis, anak sialan? Enggak, saudara. Enggak begitu, ya ikhwan. Enggak. Imam Abu Hanifah menangis. Lah ini dikasih kritikan, ada orang mengkritik berdasarkan tesis ilmiah, dianggap kentut. Padahal itu ada sumbernya loh. Ada sumbernya, ada marojiknya itu. Dianggap kentut. Sombong tidak itu? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremeh-temehkan orang lain, menyepelekan orang lain. Semuanya kecil di mata dia. Bukan cuma kecil, kentut lagi. Nggak kelihatan. Apa namanya kalau bukan sombong? Jadi nggak usah sombong-sombong kalian. Oke? Kembali ke Bahar. Itu PR buat Anda, Bahar. Kerjakan itu PR. Jangan bandel kamu, ya. Foto keluarga yang ada bapak, emak, Bahar sama adik-adik di situ. Ya. Kemudian baru masalah kamu keturunan berapa yang benar, ha? Jangan ngaco. Habis itu baru melangkah ke DNA.